البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di bab sifatul hajj wa dukhuli Makkah di dalam Kitabul Hajj di Bulughul Maram ini. Disebutkan pada pertemuan yang telah lewat tentang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah tentang manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan sampai pembahasan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf di Arafah kemudian berangkat ke Musdalifah. Setelah matahari tenggelam. Kemudian beliau pun menaiki Al-Qaswa, unta beliau menuju Musdalifah. Disebutkan sekarang ini kalau dari Arafah menuju Musdalifah itu berdesak-desakan, semuanya sama. Ya, oleh karena itu kadang-kadang sampai di Arafah itu sampai tengah malam. Karena bisnya itu bergantian. Dari Arafah ke Musdalifah, nanti dia balik lagi Arafah lagi ke Musdalifah, balik lagi terus. Antriannya itu sampai mereka itu di Arafah sampai tengah malam. Baru perjalanannya sekitar 40 menit menuju Musdalifah itu. Kemudian mereka di situ bermalam di Musdalifah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat sejak matahari tenggelam. Berarti masuk ke tanggal yang ke-10. Kalau kita paginya melakukan salat Idul Adha. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat. Berangkat ke Musdalifah, bermalam di situ, melakukan salat Maghrib dan salat Isya berjamaah. Kemudian dijamak. Kemudian beliau salat fajar di Musdalifah. Kemudian disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Tsumma rabiba hatta atal Masy'aril Haram." Kemudian Nabi pun menaiki kendaraan sampai mendatangi Al-Masy'aril Haram, yaitu gunung Jabalun Shaghir, gunung kecil yang ada di Musdalifah. Beliau menaiki kendaraan setelah salat subuh tadi. Kemudian beliau pun berangkat mendatangi Masy'aril Haram. Di situ ada ayat yang menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min Arafat." Apabila kalian berangkat keluar bertolak dari Arafat, naik bis menuju tempat di Musdalifah. Jadi apabila kalian keluar dari Arafah menuju Musdalifah, kalau Nabi adalah setelah beliau melakukan tadi yang sudah disebutkan sebelum Maghrib berangkat ke Musdalifah. Ya, fadkurullah indal Masy'aril Haram. Ini berangkat dari Arafah, kemudian Musdalifah, salat Maghrib dan Isya, kemudian subuh, kemudian setelah itu menuju Masy'aril Haram. Inilah Masy'aril Haram, gunung kecil yang ada di Musdalifah. Maka Nabi pun menaiki kendaraan menuju Masy'aril Haram. Fastaqbalal qiblah, beliau menghadap ke arah kiblat. Fada'ahu, kemudian berdoa. Wa kabarahu, bertakbir. Wa halala, ihlal. Labbaik Allahumma labbaik. Demikian juga ini ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Falam yasal waqifan hatta asfara jiddan. Terus menerus beliau berdiri di situ sampai benar-benar kuning. Mataharinya itu, sebelum matahari keluar, sebelum matahari terbit. Pada fa'a qabla an tatlu'a syams. Kemudian Nabi pun berangkat sebelum matahari terbit. Hatta tabatna Muhassir, sampai beliau mendatangi Batan. Ini perutnya Muhassir. Muhassir itu adalah wadi, lembah antara Musdalifah dan Mina. Sampai Nabi mendatangi tempat tersebut. Faharaka qalilan, kemudian beliau pun bergerak sedikit. Ini berjalan dengan agak cepat, bergerak dengan agak cepat. Demikian. Jadi berarti dari Arafah kemudian Musdalifah kemudian mendatangi Masy'aril Haram, kemudian bergerak lagi. Tsumma salaka tariq al-wusta, kemudian beliau menempuh jalan pertengahan. Yakni qasada jamrah. Beliau berkehendak untuk melempar jamrah. Sebelum menyembelih
Ya, demikian juga ya tawaf ifadah. Nanti ya sebelumnya untuk kemudian melempar jamrah dulu. Maka beliau pun menuju jalan tengah, maksudnya di sini ingin melakukan melempar jamrah. Allati takhruju alal jamratil kubra, yang kemudian keluar ke arah jamratul kubra. Ini arah tempatnya saja. Hatta atal jamrah allati inda sajarah, sampai beliau mendatangi jamrah untuk melempar jamrah dengan menggunakan batu-batu kecil sebanyak 7 itu. Ini beliau mendatangi al jamrah untuk melempar jamrah jimar, batu-batu kecil. Allati inda sajarah, yang di sisi asyajarah. Asyajarah sendiri bukan berarti maksudnya pohon di sini. Maksudnya di sini adalah suatu tempat, ya, batasnya Mina dan tidak termasuk dari Mina. Itu Nabi mendatangi tempat tersebut. Faramaha bisabi hasayat, kemudian beliau melempar dengan 7 batu-batu kecil, kerikil. Yukabiru ma'akuli hasatin minha, beliau bertakbir di setiap batu yang dia lemparkan itu. Sebanyak 7 kali setiap melempar bertakbir. Qulu hasah misal hasah hadfi al-khadfi. Ya, ini hasah ini batunya ini, kerikilnya itu seperti kerikil untuk melempar seorang itu. Untuk melempar umpamanya burung, ya, atau melempar apa, batu-batu kecil. Ini kerikil yang kecil bukan yang besar. Rama min batnil wadi, beliau melempar dari perutnya lembah, maksudnya di lembah bagian bawah. Seman sarafa ilal manhar. Jadi kemudian beliau selesai melakukan melempar jamrah di sini. Nanti tanggal 11, 12, 13 ada melempar jamrah juga. Ya. Maka di sini beliau setelah itu berpaling, berpindah ilal manhar, di tempat menyembelih. Fanahara, kemudian beliau menyembelih. Ini tanggal 10 Dzulhijjah, masuk tanggal 10. Jadi dari malamnya itu Musdalifah itu sudah tanggal 10, kemudian berangkat, ya, kemudian beliau menyembelih. Tsumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak lagi. Ya, sebagaimana menyembelihnya itu di daerah Mina. Kemudian beliau berangkat lagi, kemudian beliau menuju Mekah, menuju Baitul Haram. Kemudian beliau berangkat fa'afadha ilal bait. Kemudian beliau melakukan tawaf ifadah di Baitullah Al-Haram di Mekah. Tawaf ifadah ini disebutkan, ya, apabila seseorang lupa melakukan tawaf ini, kalau sudah pulang ke rumahnya, kembali lagi untuk kemudian melakukan tawaf ini, tawaf ifadah ini. Dan dia termasuk rukun tawaf ifadah ini. Ya, batasnya kapan? Boleh dilakukan walaupun 50 tahun setelahnya, boleh. Yang penting dia harus melakukan ini karena itu rukun. Adapun wukuf di Arafah kan harus di hari itu. Demikian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian kalian berangkatlah sebagaimana manusia itu berangkat, ya, di sini tawaf ifadah. Ya, fa'afadha ilal bait, beliau pun melakukan tawaf ifadah ini. Fasala di Makkah adzuhra, kemudian beliau salat di Makkah di waktu zuhur. Itu. Dan disebutkan orang yang haji tidak mengikuti salat Id yang ada di Masjidil Haram karena waktu itu dia masih dalam kesibukan dari Musdalifah, kemudian melempar jamrah, ya, kemudian menuju Mina. Demikian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan tawaf ifadah, kemudian apa? Salat zuhur di Mekah. Rawi Muslim mutawalan, semua Imam Muslim, ya, dengan lafaz yang lebih panjang. Ini demikian manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum bahwa ini para sahabat waktu itu mereka semua melakukan umrah dulu selesai. Kemudian menunggu, ya, sampai tanggal 8. Ya, kemudian berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina, bersiap-siap untuk menuju ke Arafah. Mulailah dari Arafah itu, ya, wukuf di situ, kemudian, ya, setelah maghrib atau sebelumnya atau sekarang ini kadang sampai malam menuju Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah bergerak menuju Masjidil Haram, kemudian bergerak ya menuju Mina, kemudian setelah itu kembali lagi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Jadi tanggal 9 dan 10 itu. Kemudian nanti tanggal 11, 12, 13 melakukan melempar jamrah. Maka selesai tentang hadis yang penting ini.
maka di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, jawazu rukub wal masyi fil hajj. Boleh untuk menaiki kendaraan ataupun untuk berjalan ketika haji. Wa bayanul afdal, mana yang afdal? Sebagian para ulama ijma' bahwa boleh berjalan ataupun menaiki kendaraan. Tapi mana yang afdal? Semoga dalam surat Al-Hajj, semoga di situ wa'adzin bin nas bil hajj, umumkan kepada manusia, ajalah manusia bil hajj untuk melakukan haji, yaitu kan niscaya mereka akan mendatangi engkau wahai Muhammad rijalan, yakni apa? Dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, demikian juga ya, ada yang berjalan kaki dan ada yang ala kulli dhamirin, ini setiap kendaraan-kendaraan berupa onta atau semisalnya. Ini menunjukkan boleh. Karena semua dalam ayat ini mereka akan mendatangi engkau baik dia berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Lalu mana yang afdal? Terjadi perselisihan. Sebagian ulama jumhur mengatakan rukub afdal, menaiki kendaraan lebih bagus. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah a'wanu lahu ala wadaifi manasikihi. Itu lebih membantu dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan manasik. Masih banyak perjalanan. Kalau berjalan kaki berat sekali. Ya, demikian. Sebagian mengatakan afdal berjalan kaki karena itu masyaqqah, lebih berat, sebagian banyak pahalanya. Tetapi yang kita cari kan bukan beratnya. Yang kita cari kan untuk bisa melaksanakan manasik dalam keadaan sehat kan demikian, dalam keadaan khusyuk dan sebagainya. Jadi yang afdal adalah menaiki kendaraan. Kemudian talbiyah yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mencukupkan itu lebih bagus. Sebagian ada tambahan-tambahan, tapi ini tadi lebih bagus. Kemudian apakah setiap melihat bait, melihat Ka'bah itu kemudian mengangkat kedua tangan berdoa? Dulu kadang sebagian berdalil itu, ya. Sebenarnya di sini adalah dhaif, ya. Situ ada riwayat Imam Baihaqi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Disebutkan di situ tarfa'ul aidi fi shalah wa idza ra'al bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, yakni mereka mengangkat tangan ketika salat. Demikian juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bait, melihat Ka'bah. Dhaif, di situ ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Demikian. Ya, ini lebih tidak ada hadis yang menyebutkan tentang masalah itu. Ada hadis tapi dhaif. Kemudian tentang tawaf kudum. Ketika kita pertama kali mendatangi Masjidil Haram, ya pertama kali datang masjid itu, masya Allah, kita ketika melihat itu kaget besar sekali. Kirain tidak besar ya, setelah masuk itu, besar sekali di tengah-tengah gitu. Ya disebutkan di sini apakah kemudian tawaf? Ya namanya tawaf kudum, tawaf pembukaan ketika pertama kali datang menuju Masjidil Haram. Soalnya Imam Nawawi, "I'lam anna tawaf kudum innama yatasawwaru fi haqqi mufrad hajj." Ini namanya tawaf kudum itu bisa tergambarkan orang yang melakukan haji dengan ifrad. Memang dia mau haji, langsung haji. Ya, maka seperti ini tawaf. Dan tawaf itu bagian dari apa? Bagian dari umrah gitu. Kemudian beliau mengatakan fa'amal Makkah, adapun orang yang tinggal di Mekah tidak tergambar tawaf kudum ini. Demikian. Karena mereka yakni sebagian mengatakan tidak ada umrah untuk orang Mekah. Adapun untuk orang yaitu umrah seperti dari Indonesia akan umrah umpamanya, maka ini tergambarkan namanya tawaf kudum itu fi haqqihi tawaf kudum bal idza tafa umrah azau anhuma. Ya. Jadi kalau orang melakukan umrah, tergambarnya namanya tawaf kudum itu adalah ketika dia melakukan umrah itu pertama kali datang, kemudian dia melakukan umrah, tawaf, kemudian setelah itu sholat di makam Ibrahim, kemudian melakukan apa? Sa'i, kemudian mencukur rambutnya itu atau menggundul. Nah itulah tawaf kudum. Demikian. Jadi tawaf kudum itu untuk orang yang umrah, itulah tawaf itu. Tawaf ketika umrah lah itu. Demikian. Jadi ketika pertama kali datang, umpamanya belum sholat maghrib dan sholat isya di halaman itu, ya
kemudian pulang lagi, kemudian nanti malamnya atau kapan melakukan umroh, nah itulah tawafnya itu pertama kali datang itu. Sebagaimana orang yang mau sholat tahiyatul masjid, ya itu ada sholat isya, ya sudah sholat isya itu otomatis sholat isya itu otomatis kita tahiyatul masjid dan sholat wajibnya demikian juga ketika kita umroh itu tawaf, ada tawafnya kan, itu rukunnya dari umrah itu kan tawaf, ya itulah termasuk tawaf kudum sebagaimana sholat tahiyatul masjid seorang yang melakukan sholat wajib. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.